sebagian Alkitab dan mengingkari kepada sebagian lainnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, melalui khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan sekaligus menegaskan bahwa yang namanya jihad itu bukan menyerang orang, bukan melukai orang, bukan merusak, bukan mengintimidasi, bukan menghilangkan nyawa orang-orang yang tak berdosa, bukan pula aksi meledakkan diri dengan bom. Sebab dalam konteks peperangan sekalipun, jihad itu bukan menyerang, tetapi membela diri. Dan kalau diserang, tidak mungkin kita diam saja. Bahkan kalau negara kita diserang, maka wajib hukumnya, fardu ain, untuk kita bangkit membela. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dimaksud dengan jihad. Makanya orang tua, guru kita, Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pernah mengeluarkan resolusi jihad saat kita melawan penjajah, karena konteksnya membela negara, bukan menyerang. Di kalangan kelompok yang memaknai jihad secara membabi buta, tanpa ilmu, tanpa memahami fikih dan syariatnya, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan dan menghalalkan pembunuhan nyawa manusia yang tak berdosa, seolah dikesankan bahwa tindakan kriminal yang mereka lakukan adalah merupakan perintah Al-Quran. Dan yang lebih miris lagi, tertipunya banyak sekali umat Islam, terutama di kalangan anak-anak muda yang baru belajar, yang tidak memahami sama sekali ilmu agama, ikut mengambil bagian dari gerakan kriminal pencabut nyawa sambil teriak-teriak ayat Al-Quran. Tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan, karena bisa-bisa Al-Quran yang begitu suci dan sakral dijadikan sebagai kitab penjagalan untuk mengalirkan dan menumpahkan darah manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, makna jihad itu tidak harus bentuknya perang, namun bukan berarti Islam itu anti perang. Karena andaikan Islam itu tidak punya konsep perang, pasti kita juga bingung saat berjuang melawan dan mengusir penjajah. Jihad dalam makna perang adalah merupakan pilihan terakhir. Jika dalam keadaan damai seperti saat ini, jihad itu maknanya sangat luas. Jangan dipersempit hanya sekedar teriak-teriak Allahu Akbar, menenteng, mengangkat, mengacungkan senjata tajam untuk menakut-nakuti orang-orang yang sedang maksiat atau orang-orang yang mereka anggap sebagai kafir dan zalim. Padahal seorang ibu yang tengah mengandung, kemudian dia merawat kandungannya dengan baik sampai dia melahirkan, itu adalah jihad fisabilillah. Seorang ayah yang keluar mencari nafkah, apapun profesinya, sepanjang diniatkan untuk ibadah,
itu juga adalah jihad fi sabilillah. Man kharaja fil ardi yatlubu halalan yakuffu bihi ahlahu fahuwa fi sabilillah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Qalu, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid." Qala, "Inna syuhada'a ummati idan laqalil." Qalu, "Faman hum ya Rasulullah?" Qala, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Apa yang kalian tahu tentang mati syahid?" Para sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang mati terbunuh dalam perang di jalan Allah, itulah yang dimaksud dengan mati syahid." Rasulullah pun bersabda, "Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid." Kemudian para sahabat berkata, "Lantas siapakah yang dianggap mati syahid ya Rasulullah?" Rasulullah pun bersabda, "Barang siapa yang gugur dalam pertempuran di jalan Allah, maka dia itu syahid. Siapa saja yang mati di jalan Allah, apapun pekerjaannya, apapun aktivitas kehidupannya, selama diniatkan untuk ibadah kepada Allah, itu juga termasuk mati syahid. Siapa yang mati karena penyakit menular, virus, termasuk COVID-19, maka juga termasuk syahid. Bahkan siapa yang mati karena sakit perut, juga termasuk mati syahid. Bahkan siswa mahasiswa di sekolah dan di kampus yang sedang belajar dan menuntut ilmu, termasuk para guru dan dosen yang mengajar, kalau benar diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka itu adalah jihad fi sabilillah. Kalau wafat, maka wafat dalam keadaan syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Termasuk kita yang hadir di Masjid Istiqlal saat ini dengan niat ibadah dan mendengarkan majelis ilmu, maka sejak keluar meninggalkan rumah menyandang status mujahid fi sabilillah. Kalau wafat di pertengahan jalan, meskipun belum sampai ke masjid, maka statusnya wafat sebagai mujahid fi sabilillah dan matinya mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi li khairin, lam ya'tihi illa li khairin, yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah." Siapa saja yang mendatangi masjidku, lantas ia mendatanginya hanya untuk niat baik, yaitu untuk belajar atau mengajarkan ilmu, maka kedudukannya sama seperti mujahid fi sabilillah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Jadi yang dimaksud oleh Al-Quran dan Sunnah dengan jihad adalah berjuang menggunakan segala kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi musuh agama. Sekali lagi, tidak selalu identik dengan peperangan, terlebih dalam keadaan dan situasi yang damai. Dan ketika keterbelakangan Islam dan kaum muslimin masih cukup tinggi dalam hal kemiskinan, pendidikan, dan masih sangat rendahnya akhlak, moral, dan budi pekerti, maka memaknai jihad dengan pengertian perang sangatlah tidak tepat, atau tidak dikatakan keliru.
jihad kita saat ini adalah membantu mereka yang tidak punya. Membantu mereka yang tidak punya, menolong saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan. Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut andil dalam membangun, memajukan, dan mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Al-Habib Ali Al-Jufri pernah mengatakan dalam salah satu kesempatan, syaraful mauti fi sabilillah huwa samratul hayati fi sabilillah. Man lam ya'ish fi sabilillah lam yamut fi sabilillah. Wa man arada an ya'isha fi sabilillah sabilillah, mati di jalan Allah, itu adalah buah atau hasil daripada hidup fisabilillah, hidup di jalan Allah. Maka jihad kita hari ini tidaklah selalu bermakna mati di jalan Allah, tetapi bagaimana kita hidup di jalan Allah, hidup fisabilillah. Dan kalau kita sudah hidup di jalan Allah, hidup fisabilillah, besar kemungkinan kita akan mati di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azimul jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Usikum ayyuhan nas wa nafsi bitaqwallahi ta'ala fa innaha wasiyatullahi ta'ala lil awwalin wal akhirin. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa liwajhikal karim wal hidayata ila siratikal mustaqim. Allahumma alif ala ahabbatika qulubana wa wahhid sufufana wa yassir umurana washrah sudurana. Allahumma innaka ta'lamu uyubana fasturha wa ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyan wa kafa bika nasira. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا يا الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وسهل تجاوزنا على الصراط. اللهم ارزقنا النطق لوجهك الكريم وأكرمنا بجوار سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.